Bahagia banget pastinya ngelihat sahabat dari kecil menikah. Terharu dan yang pastinya doa yang terbaik lah selalu buat El dan Syifa. Terus karena kan kalau lu sih sering banget jadi bridesmaid ya, kira-kira jadi kayak kepengen cepet-cepet ngikut juga nggak sih kan Mas? Iya, udah mulai diledekin mereka nih. Gara-gara mereka udah nikah duluan, mereka udah tengil sekarang sama saya. Ya doain yang terbaik. Harapannya pastinya Bastian juga pengen melangkah ke jejak yang lebih serius, menikah dengan Sita gitu. Jadi ya minta doanya buat teman-teman semuanya, semoga Bastian bisa merealisasikan itu dan bisa menikahi Sita dan bisa berbahagia dengan Sita selama-lamanya. Cincin kayak gimana sih Kak? Sorry ya, misi ada bini gue. Ya, elah baru berapa jam lu akad udah bini ya? Gue bilang, sorry lu masih pacar bilang ya. Ya ampun, tengil-tengil banget gue bilang. Kayak gitu. Terus kadang kayak, ih berarti jari kayak ada sesuatu ya gitu-gitu. Jadi kayak, oh tengil lo ya. Ya maksudnya kan Bas, lu kan 6 tahun ya, tapi ya lihat aja perbedaan dikit-gituin. Coba bilang oke. Buktiin nanti gitu ya. Buktiin nanti. Ini Bang Bas kan udah 6 tahun pacaran nih, ternyata Bang Bas bisa berhasil merubah mungkin ya, kan Kak Sita sempat bilang dia sempat menatap menikah, sekarang dia 80% yakin kan orangnya. Iya, happy lah, happy bahagia. Dan itu makanya semua itu kan proses. Selama 6 tahun ini semua udah kita jalanin dan pastinya banyak hal yang dari kepribadian bahkan dalam bertanggung jawab pastinya berubah karena kita sama-sama berdua belajar dulu menuju untuk menikah. Berarti 6 tahun itu proses yang panjang banget. Yes, tuh apalagi kan kita tahu sendiri Sita orangnya yang independen, yang apa segala macam, dan ya pelan-pelan Sita sendiri yang ingin menikah gitu, pelan-pelan aku pengen banget menikah gitu. Jadi semuanya step by step, nggak usah terburu-buru, yang penting jadi dan selama-lamanya. Jadi kayak ada kesulitan gak sih, apalagi kan awalnya kan ada keraguan gitu. Nggak ada sih kalau kesulitan, nggak ada, karena memang Babas dari awal kayak dia tipe anaknya yang mau berproses, ya aku temenin gitu. Jadi sama-sama oke aja gitu dengan apa ya, mental dan sifat masing-masing. Terus aku kayak ada ini nggak sih Kak, kayak dari sepanjang perjalanan itu kayak bisa ada kayak kalau berarti saya kayak ada apa ya, insecurean atau keraguan gitu ketika ngeliat Sita tuh? Enggak sih, kalau keraguan nggak ada sih. Emang dari awal aku pengen deketin Sita karena memang aku tahu kayaknya ini salah satu orang yang akan membuat saya tergila-gila asik. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun gitu. Cuman kan kembali lagi ini dua pasangan, jadi ya nggak bisa sepihak. Makanya kita sama-sama berkomitmen berdua, sama belajar, sama-sama berdoa, bersama-sama berjuang untuk melancarkan dan mensukseskan hubungan kita ini nanti di depan kalian yang udah nikah duluan. Oke? Kalau mungkin jadi versi terbaik gak sih, maksudnya kalau bahasa yang bisa Pasti itu udah pastilah satu sama lain saling mengingatkan selalu. Banyak hal yang berubah dari hidup Bastian setelah mengenal Sita gitu. Jadi pastinya menjadi lebih baik satu sama lain itu udah pasti. Kalau aku mau mention sedikit nih soal rambut, kan tahu Mas sama Kak Sita juga sama-sama Ikal ya. Itu kalian biasanya saling sharing treatment gak sih atau gimana? Jujur saya nggak pernah treatment rambut dari dulu. Terus semenjak kenal Sita dan dia mengetahui treatment itu, saya jadi ikutan ya sekarang ya. Dan makanya krimnya lebih bagus jadinya. Kalau dulu kan buah kayak gimana gitu. Makanya sekarang lebih agak rapi gitu. Tapi walaupun hari ini gak gue pakai krimnya, tapi tetap oke lah. Nggak kayak dulu. Kayak dulu kan orang sampai bilang kayak sarang tahun rambutnya gitu. Setelah mengenal Sita ternyata memiliki brand-brand atau apa ya, kayak apa ya namanya tuh, kalau muka kan skincare kayak hair care-nya gitu. Jadi saya udah belajar juga. Berarti banyak belajar dari Kak Sita caranya gitu. Benar, karena lihat rambutnya keriting Sita sehat, keriting saya kan nggak sehat. Jadi kita ikutin biar sehat. Itu kayak sempet kayak misalnya kan kalau lu juga suka di braids ya. Iya. Itu kenapa sih, kamu alasannya kenapa di braids, terus misalnya apakah itu dari Kak Sita juga sarannya? Enggak sih, aku nge-braids itu biasanya kalau lagi gerah banget, kan panas banget ya, punya rambut tebel, keriting kayak gini. Jadi kalau aku udah kegerahan pasti aku braids supaya agak adem dikit. Biar ada angin-angin ketiup-tiup ke kulit dikit. Tapi katanya gatel banget katanya. Gatel, jujur pertama kali braids gatel banget, tapi karena aku udah sering banget, jadi sekarang udah nggak ada rasanya, udah biasa aja gitu, udah kayak ya udah kayak biasa gitu. Tapi braids juga kan bukan hal yang murah ya, Bang. Tapi aku lihat sering
banget ganti Iya ganti gitu kan. Iya kalau itu udah kepanasan tuh berarti udah kepanasan jadi kayak udah beres aja mau nggak mau dibanding potong kan gitu karena lagi masih pengen keribut. Mungkin salah satunya ketika udah pacaran sama itu salah satunya kalau udah jadi bisa ngurus rambut ya. Benar, nggak usah ngurus rambut, ngurus semua. Ini muka aku lagi breakout gini pasti bentar lagi ketemu dia diomel-omelin ini. Pasti nggak cuci muka kamu semalam ya. Pasti tadi bangun pagi juga nggak gini ya. Lihat aja. Ini belum ketemu aja nih. Nanti sore tadi gua ngaca pagi-pagi. Ya ampun, kenapa lagi nih muka gua? Pasti diomelin. Kamu kalau kamu nggak mau nggak sayangin tubuhmu, gimana kamu mau sayang aku? Anjay. Cetas. Saya sih tak. Tapi ya kira-kira kan tadi udah ada keinginan yang menikah tapi kira-kira tahun depan amin tahun depan doain ya amin. Terus boleh bahas sedikit soal lagu nggak sih? Kan Boleh. baru keluar ya, Ya. lagu tergila-gila. Ini baru seneng nih. Iya. Ayo. Ini tergila-gila gimana nih Kak? Apakah terinspirasi dari Kasita atau gimana? Inspirasinya sebenarnya enggak dari Kasita sih. Kayak waktu itu emang lagi ngobrol sama teman, sama Jose, produserku yang salah satu yang ngebantu nanti buat albumku terbaru ini. Kayak gimana ya kita ciptain satu lagu yang happy, yang bikin orang tuh yang berbunga-bunga tuh seneng dengerinnya. Akhirnya terpikirkanlah tergila-gila ini gitu. Jadi kayak lu tergila lagi. Jadi kayak kan kita kalau berbunga-bunga gitu kan, kadang kayak tiap malam kayak mikirin kok tapi ulang-ulang mikirin mulu gitu. Jadi makanya aku bikinnya tergila-gila gitu. Iya. Terus gimana Kak? Sekarang responnya gimana? Pada bagus ya sih ya? Happy, semuanya happy banget. Cuman kan pada saat perilisan aku sibuk ngegroomsin L, jadi belum sempet promo, belum sempet sama sekali aku promoin lagunya. Ya tapi nggak apa-apa, kita bawa enjoy aja karena kan L juga udah minta dari kemarin aku groomin, jadi kayak aku langsung ngomong ke pihak label, sorry ini gue nggak bisa diganggu nih gue jadi bantuin L dulu bentar, nanti habis itu baru kita hajar bleh lagunya. Itu keren banget Mbak. Berarti demi sahabat. Pasti dong, buat L apa sih yang enggak? Iya dong. Jadinya aku tunda dulu promonya untuk ya menjadi groomsnya L. Nggak heran kalau Mbak jadi grooms di mana-mana karena emang naruh sahabat di Ya begitulah. hal yang penting gitu. Betul, ya. pasti dong, itu hal yang penting dong. Apalagi dia udah minta kan dari persiapan awal. Dan 6 bulan lalu aku udah ditelepon, udah dikasih tahu kayak, Bas nanti grooms ya, boleh kan di blok kan tanggalnya segini. Boleh. Pasti dong, pasti dengan senang hati. Kalau nanti ke Bali ikut Mbak? Emang ada ya? Nggak tahu. Sorry ya, aku nggak tahu itu. Thank you kayak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.